Ganti lagi ya. Baik, Pak. Jangan kata ada meningkatkan, pokoknya hilangkan kata meningkatkannya. Oh, oke, Pak. Ini sementara oke dulu ya buat belajar. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ini judulnya salah ini. Udah analisis terhadap lagi ya. Ya, Iya, satu Pak. aja dianalisis apa, ganti ya. Baik, Pak. Perbaiki judulnya. Ya, sementara ini oke ya. Ini oke. Ini judul-judul sementara buat belajar aja dulu ya. Belajar buat bikin ini. Ini belum ya, X-nya ya. Ini yang belum, 1, 2, 3, 4. Ini. Oke. Tinggal berapa orang nih yang belum nih? Kori Makarim ada. Maaf Pak, Risti udah ngirim Pak. Belum masuk ya Pak? Belum. Bisa ininya nggak, cara ngirimnya nggak? Ngirimnya di kolom komentar bukan Pak? Bukan, di-upload ya. Oh, diupload oke Pak. Alia Wahyudi ada. Yulia Magdalena sama Kori Makarim. Ini nggak ada ya. Kori Makarim, Yulia Magdalena, Alia Wahyudi. Ya, itu belum. Pak, kalau saya mau langsung kirim lagi bisa nggak, Pak? Siapa? Saya Pak Cindy. Mau kirim lagi kan baru di Bapak bilang ganti apa Iya, meningkatkan. langsung kirim aja. Pokoknya tetap itu ya. Oke. Tetap ini, tetap komunikasi. Maksudnya lewat sini aja ya. Iya, Pak. Langsung kirim aja, nanti saya koreksi lagi.
Baik, ini nanti adalah contoh bagaimana saudara menulis latar bab 2-nya, sistematikanya ya. Ini pendahuluan, isinya itu apa saja nih pendahuluan nih? Latar belakang ya. Ini latar belakang. Terus yang B-nya apa? Identifikasi masalah. Yang C, Pembatasan masalah. Pembatasan masalah. terus D, Rumusan Rumusan masalah. rumusan masalah. E-nya, Tujuan Tujuan penelitian. penelitian. F-nya. Kegunaan penelitian. Nah, kemarin yang saya bahas sampai mana? Latar belakang. Belakang. Nah, sekarang kita lanjut ke B, ya. Kita lanjut ke B. Identifikasi masalah, ya. Apa itu identifikasi masalah? Jadi identifikasi masalah itu adalah menguraikan masalah yang sudah kita tulis di latar belakang. Paham? Paham, Pak. Penguraiannya ini dalam bentuk poin. Poin itu maksudnya 1, 2, 3 gitu. Jelas? 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Paling tidak ada 10 identifikasi masalah. Jelas ya? Terus bagaimana cara kita menulis identifikasi masalah ini? Ya. Jadi cara nulisnya adalah 1 ditulis dalam bentuk kalimat tanya atau ditulis dalam bentuk kalimat pernyataan. Apa bedanya kalimat pertanyaan dengan kalimat pernyataan? Apa bedanya? Kalau kalimat tanya biasanya ada 5W plus 1 H-nya, Pak. Kalau pernyataan? Kalau pernyataan biasanya dia buat membuktikan sesuatu. Kalau pernyataan itu adalah kalimat yang sudah memiliki makna. Pernyataan itu ungkapan yang memiliki makna tanpa ada satu pertanyaan lagi gitu. Ya. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Suara saya gimana? Jelas ya? Jelas, Pak. Nah, terus yang kedua adalah dari mana patokan kita untuk menulis identifikasi masalah. Ya. Jadi idealnya adalah menulis identifikasi masalah itu ya berangkat dari latar belakang. Latar belakang yang mana? Latar belakang di setiap paragraf. Ya. Paham? Takutnya suara saya putus-putus. Clear ya? Jadi diulangi apa? Penulisannya itu dari
Latar belakang di Latar setiap belakang di setiap paragraf. Berarti satu paragraf satu identifikasi Masalah. masalah. Jelas ya? Iya, Pak. Satu paragraf satu identifikasi Masalah. masalah. Contohnya, saya kasih contoh satu. Misalkan kita mau ngambil artikel nih, misalkan. Bentar, saya kasih contoh dulu. Oke, saudara perhatikan ini kita satu paragraf pertama dulu ya. Jadi di paragraf pertama ini bicara tentang apa? iptek, Pak. Tentang iptek. Berarti ide pokok kalimatnya apa? Iptek. Apa? Sini ya, pendidikan. Jadi peningkatan sumber daya manusia dalam penguasaan iptek itu dapat dilakukan dengan pendidikan. Jelas? Jelas, Bapak. Jadi inti yang saudara buat di paragraf pertama itu apa gitu ya?
Nah, nanti saudara harus mencantum intinya itu dibuat dalam bentuk kalimat pernyataan atau pertanyaan itu. Ya. Jelas. Nah, itu adalah salah satu contoh dalam penulisan identifikasi masalah. Ya. Jadi kata kuncinya di sini. Jadi saudara membuat identifikasi masalah itu diambil dari setiap masalah yang ada di latar belakang setiap paragraf dan ditulis dalam bentuk pernyataan atau Pertanyaan. ya gitu. Terus yang C-nya itu adalah pembatasan masalah. Oke, pembatasan masalah. Apa itu pembatasan masalah? Jadi pembatasan masalah ini tidak ada kaitannya dengan latar belakang dan tidak ada kaitannya dengan identifikasi masalah. Tapi kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan judul. Paham? Paham, Pak. Kaitannya dengan judul larinya kalau pembatasan masalah. Nah, apa yang kita batasi? Ya, yang pertama adalah membatasi dari variabel. Jadi kita batasi. Membatasi variabel penelitian. Contohnya judul siapa? Bisa ambil contoh judul yang sudah di ACC misalkan. Yang sudah di ACC itu dapat Prof. Akmal misalkan ya. Gaya belajar visual dan gaya belajar kinestetik. Itu. Jadi apa yang kita angkat itu gaya belajarnya gitu loh. Gaya belajar apa? Nah, itu saudara batasi. Sedangkan kemampuan berpikir kritis matematis itu dibatasi apanya? Lebih ke indikatornya gitu ya. Jadi dibatasinya di apa? Terus kelas berapa? Ya. Semester, maksudnya tahun ajaran kapan, itu juga perlu dibatasi. Ya, perlu dibatasi. Nah, jadi itulah yang disebut dengan batasan masalah. Variabelnya saudara batasi dan masing-masing variabel itu dibatasi. Gitu. Jelas kira-kira? Bisa dipahami nggak maksud saya? Nah, kayak ini motivasi nih. Motivasi belajar misalkan ya. Jadi dibatasinya dengan motivasi intrinsik dan ekstrinsik gitu. Ya, saudara harus batasi. Nah, itu tentang pembatasan masalah. Kemudian yang D adalah rumusan masalah. Ya. Tahu rumusan masalah? Ini kita kalau kuantitatif itu ya, tolong dicatat.
Kalau kuantitatif, ya semuanya pada umumnya itu dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Oke? Apa? Dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Pertanyaan. Nah, bagi yang penelitiannya survei ya, penelitiannya survei, misalkan pengaruh X terhadap Y, contohnya yang kayak gini, pengaruh komunikasi ada kata terhadapnya. Berarti ini survei. Ya. Kalau survei berarti cara nulisnya itu seperti ini. Kalau ini ada berapa variabel? Ada 3, Pak. 3. Pertama apa? Komunikasi, Komunikasi orang orang tua. tua, 2. sosialisasi, belajar, Terus prestasi belajar matematika. Belajar matematika. Belajar baik. belajar. Kalau nih ya, kalau variabelnya itu 3, maka rumusan masalahnya 3. Paham sampai sini? Saya ulang. Kalau variabelnya 3, berarti Rumusan masalahnya 3. 3. Kalau variabelnya 2, rumusan masalahnya berapa? 2. 2. Berapa? Wow. 2. 2. Jadi rumusan masalahnya itu 1. Bentar ya. Oke, lanjut ya. Tadi Sampurna. Jadi gini, kalau 3 variabel itu 3, kalau 2 variabel itu 1. Nah, biar ngerti, kan ini suara saya jelas nggak? Yes, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Ya. Jadi biar ngerti kenapa 1. Nah, kenapa 1? Ini kan ini, yang 3 variabel. Yang pertama itu pengaruh X1 dan X2.
terhadap Y, ya kan? Bareng-bareng, pengaruhnya itu secara bareng-bareng. Nah, kalau dia yang kedua pengaruh komunikasi X1 terhadap Y, kemudian X2 terhadap Y. Nah, kalau dia dua variabel, cukup hanya X1 terhadap Y, nggak ada pengaruh ke yang lain. Jelas? Pak. Ya. Nah, ini kalau penelitian saudara itu adalah survei. Nah, bagi yang analisis bagaimana? Kalau yang analisis, saudara tulisnya begini, bagaimana menganalisis, tulis judulnya lagi, bagaimana menganalisis kemampuan pemecahan masalah matematika, itu loh, ditinjau dari gaya berpikir misalkan gitu. Ya, jelas. Jelas, Pak. Jadi kalau apa namanya? Kalau survei kalimatnya seperti apa? Adakah pengaruh gitu, ikutin aja nih. Tapi kalau yang analisis berarti nulisnya bagaimana. Oke, sampai sini jelasnya. Yes, Pak. Jelas, Pak. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Berarti kalau itu penelitiannya kayak analisis gitu, pertanyaannya nggak jauh dari bagaimana ya, Pak? Bagaimana? Ya, bukan nggak jauh, memang harus bagaimana. Jelas ya? Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk penelitian analisis, rumusan masalahnya berarti cukup satu ya, Pak? Satu aja. Atau bisa... Satu. Oh Ya. iya, baik, Pak. Terima kasih. Kecuali yang kuanti harus diure ya. Kalau 3 variabel tergantung variabelnya ya. Kalau yang kuanti. Jelas semua, ada lagi? Silakan. Kemudian tujuan. Oke. Tolong dicatat baik-baik. Jadi tujuan itu pertama jumlahnya harus sama dengan rumusan masalah. Apa? Jumlahnya harus Sama rumusan masalah. Artinya kalau rumusan masalah kita 3, berarti Cek. Tujuannya 3. tujuannya 3. Rumusan masalahnya 1, berarti Tujuannya 1. tujuannya 1. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Oke. Kedua, sekarang kalimatnya. Kalimat tujuan itu sama dengan kalimat rumusan masalah. Surat belum nikah sama surat belum nikah Sebentar ya. sama surat belum punya anak. Iya. Kalian itu oh gitu. Oh, selain itu keterangan kebetulan saya katanya fotokopi iya. Yang kedua tadi kalimatnya harus sama. Tinggal menghilangkan kalimat. Suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Tinggal menghilangkan kalimat tanya. Contoh yang nomor 1 ya. Ini yang nomor 1 nih. Saudara perhatikan kalimat
rumusan masalah nomor 1 ya dengan tujuan nomor 1. Sama? Sama, Pak. Tinggal menghilangkan Adakah? tanyanya. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Oke. Ketiga, urutannya harus sama dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya lebih dari 1. Jadi, jangan dibolak-balik urutannya. Harus sama. Urutan yang nomor 1 di rumusan masalah, ya sama dengan di tujuan urutannya. Ya. Nah, itu untuk rumusan masalah. Oke, paham? Paham, Pak. Oke, ada pertanyaan tentang rumusan masalah dan tujuan? Pak, izin bertanya. Ya, Kalau cuma satu tujuan itu, kan karena ada satu rumusan masalah, itu tetap ditulisnya nomor gitu ya, Pak? 1 gitu. enggak. Kalau 1 ya nggak pakai nomor. Berbentuk paragraf gitu, Pak. Paragraf, ya, hanya paragraf aja. Jadi kalau 1 nggak usah ditulis nomor urutnya 1, ya. Oh iya, oke, Pak. Makasih. Kecuali lebih dari 1 baru dibuat nomor, ya. Begitu juga dengan tujuan, ya. Kalau 1 masukkan ke dalam 1 paragraf aja. Tapi kalau dalam lebih dari 1 dibikin per poin. Gitu. Jelas ya? Ada pertanyaan lagi? Lanjut. Lanjut, Pak. Yang terakhir di bab 1 yang harus saudara tulis itu adalah kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian. Jadi ada 2 yang saudara tulis di kegunaan penelitian ini. 1 secara apa ini? Praktik. Kedua secara Teoritis. Secara praktik itu maksudnya adalah ketika hasil penelitian saudara itu kebermanfaatannya itu untuk apa? Ya. Apa kebermanfaatannya? Nah, sehingga di dalam tataran praktis itu lebih ke ke objek yang kita teliti, yang sifatnya spesifik. Nah, objek yang kita teliti itu adalah siswa, guru, sekolah. Ya, apa kebermanfaatannya? Contoh sebagai di sekolah nih. Di sekolah sebagai bahan masukan bagi sekolah agar mampu mengambil langkah-langkah yang tepat dalam upaya meningkatkan prestasi belajar matematika, atau meningkatkan kemampuan pemecahan masalahnya. Terus bagi siswa, apa nih bagi siswa ya? Memberi dorongan pada siswa untuk meningkatkan prestasi belajar matematika, misalkan ya, dengan memahami motivasi belajar siswa. Nah, kayak gitu. Tapi kalau dalam kebermanfaatan yang secara teoritis lebih ke pengembangan ilmu, ya, pengembangan ilmu yang berkaitan dengan variabel yang kita teliti.
Contohnya kalimatnya sini, untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan tentang, ini variabel kita. Ya, serta landasan atau rujukan teori lanjutan bagi penelitian di sekolah. Gitu. Jelas kira-kira? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Oke, berarti tugas saudara nanti adalah membuat bab 1 sampai ini. Kegunaan penelitian. Kumpulinnya pas UTS. Tapi latar belakang kapan dikumpulinnya? Paling lama minggu depan ya, Pak? Iya, Minggu depan, minggu Pak. depan. Latar belakangnya. Tapi kalau yang lengkap sampai kegunaan itu di kapan? Pas UTS. Jelas kira-kira? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ada pertanyaan lagi? Lanjut ya. Lanjut, Pak. Saya lanjutkan sedikit tentang bab 2. Bab 2 judulnya itu ini. Landasan teori, Kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Oke. Ya. Yang pertama adalah landasan teori. Jadi ada berapa poin ya? Ada 3 ya. Tapi ketika saudara nulisnya itu nanti ini babnya itu di tengah. Kemudian mulainya dari A ya. A itu landasan teori. Ya. Mulainya dari A. Berarti B-nya apa? B-nya itu kerangka berpikir. Nah, C-nya Hipotesis penelitian. Nah, kita mulai dari landasan teori. Nah, landasan teori ini adalah pijakan kita di dalam memahami sesuatu. Pijakan ini adalah berupa konsep. Ya, berupa tataran konsep atau berupa pendapat-pendapat orang lain yang berkaitan dengan variabel yang kita teliti. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, penulisannya itu seperti apa? Ya, penulisannya itu nanti saudara mulainya dari variabel Y. Variabel apa? Variabel Y. Atau variabel yang dianalisis bagi yang penelitiannya analisis. Contoh. Yang contoh di sini itu apa nih contohnya? Baru Komunikasi orang tua. terus Dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika. nah berarti variabel Y-nya apa? Prestasi belajar matematika ya, Pak? Betul, prestasi belajar
Matematika. Matematika. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, berarti nomor satunya apa? Dimulai dari hakikat. Berarti nomor satunya hakikat Prestasi belajar Prestasi belajar matematika. Oke. Terus duanya apa? Duanya berarti hakikat apa? X1-nya berarti berapa? Komunikasi orang tua, Pak. Iya, komunikasi orang tua. Dan nomor 3-nya Motivasi belajar. motivasi belajar. Jelas sampai sini? Nah, kemudian masing-masing dari variabel ini kita uraikan perkatanya. Nih contohnya, prestasi belajar matematika. Ini ada berapa kata? Ada berapa kata? 3 kata. Ada, ya, boleh 3 kata, nggak masalah. Boleh 2, ya. Prestasi belajar dan Matematika. ya. Ini nanti saudara mulainya dari yang awal juga nggak apa-apa. Misalkan pengertian belajar, prestasi ya. Kemudian pengertian belajar, ya kan? Kemudian pengertian prestasi belajar. Tuh. Nah, kalau kemampuan pemecahan masalah matematika, berarti saya mulainya dari apa? Matematika. Pengertian dari Kemampuan. kemampuan. Terus kedua, Pengertian pemecahan. Pemecahan. Ketiga apa? Pengertian matematika. Halo, suara saya masih jelas? Jelas, Pak. Jelas. Nah, yang ketiga pengertian matematika. Kemudian yang terakhir adalah penggabungannya, tapi tidak ditulis pengertian. Cukup ditulis adalah prestasi belajar matematika. Gitu ya. Atau kalau kemampuan pemecahan masalah, tidak perlu ditulis lagi, cukup dengan kemampuan pemecahan matematika. masalah matematika. Ya. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, masalahnya adalah di mana saudara mencari pengertian. Misalkan yang dicari pengertian prestasi belajar. Ya. Nanti saudara bisa cari di Google Book misalkan. Google apa? Google Book. Kayak ini.
Tampil nggak? Tampil, Pak. Nah, nanti saudara tinggal tulis, harus spesifik yang kita cari apa? Pengertian kan? Pengertian, prestasi, belajar, misalkan ya. Misalkan mau cari pengertian kemampuan atau pengertian belajar gitu ya. Contoh pengertian belajar lah, kalau sederhana. Pokoknya apa yang saudara cari spesifik, jangan tulis belajarnya aja. Ya, tulis lengkap pengertian prestasi belajar atau pengertian belajar, pengertian pemecahan masalah misalkan ya. Ya, kemudian tinggal saudara search di sini. Nah, bukunya ini 5 tahun terakhir ya, tinggal saudara cari nih. Ini kan belajar, judulnya 2018 ya. Kemudian ini, kemudian yang ini, ya tinggal dipilih aja. Misalkan yang ini, klik yang ini aja. Nah, jadi kita ditunjukkan pengertiannya itu ada di mana. Jadi pengertian belajar itu ada di sini. Ya. Apa katanya? Belajar Adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku, seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan lain-lain kemampuan. ini tinggal kita salin ini. Ya, itu baru satu buku. Jadi nulisnya itu jangan www Google gitu, tapi nulisnya nanti di pustaka itu adalah buku, ya. Jadi penulisnya itu adalah ini, Ursan Hakim misalkan, gitu ya. Judulnya apa? Belajar secara Efektif. Tuh, jelas. Jelas, Ya. Pak. Kemudian nah di sini ada nih belakang. Ya. Tuh, tahunnya, pengarangnya siapa, penerbitnya apa, ya. Tinggal kalau mau buat kutipan, ya tinggal copy aja. Salin. Ya. Tuh. Jelas? Nah, ini baru satu buku ya. Kalau kita ingin lihat buku yang lain, ada ya, ini misalkan 2019. Nah, ini konsep dasar belajar dan pembelajaran. Judul bukunya ini, terbitnya ini, gitu ya. Nah, ini pengertian belajar, ya kan? Tuh, kalau ini kan menurut dia ngutip dalam kutipan, saudara cari pengertian yang tulis bukunya yang ini dia. Nah, itu cuma di skripsi saudara nanti dalam tulisan saudara itu paling tidak ada 3 konsep. Ya, mulai dari pengertiannya, ciri-ciri belajar, semuanya yang berkaitan dengan belajar kita masuk. Jadi tidak perlu ke perpustakaan, tidak perlu beli buku, sudah ada semua di sini. Tinggal saudara ya, tinggal ada keinginan nggak untuk nyarinya, itu aja. Paham kira-kira? Paham, Pak. Paham, Pak. Bisa cari bukunya. Ya. Ada pertanyaan?
Ada pertanyaan nggak? Izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau misalnya mau ngutip dari buku kayak tadi itu perlu diparafrase atau enggak, Pak? Tergantung. Kalau kutipannya itu kan ada 2 jenis kutipan ya. Ada kutipan langsung, ada kutipan tidak Langsung. Kalau kutipan langsung berarti apa? Persis sama dengan yang ditulis oleh si penulis. Ya harus sama, itu kutipan langsung. Nah, kutipan tidak langsung itu adalah kutipan yang kita rubah kalimatnya tapi maknanya sama atau kita parafrasekan. Gitu. Ya. Nah, itu contoh dari kutipan bagaimana kita menulis. Jadi dua-duanya boleh, mau pakai mau pakai kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. Itu jelas. Jelas. Terima kasih, Bapak. Nah, kalau kita mau parafrase, ya kan? Caranya bagaimana? Ya, kalau mau parafrase. Jadi, mungkin banyak yang sudah tahu. Jadi, ada program bagaimana cara kita membuat parafrase. Jelas? Sudah tahu apa programnya? Jadi kalau saudara motif takut kena plagiarisme, ya tinggal saudara parafrasekan. Namanya ini spinner.id misalkan. Ya, spinner.id. Kita mau parafrasekan yang tinggal rewrite saja. Nah, dia ini nulisnya di sini. Landasan teori disediakan dengan judul variabel penelitian. Nah, dia kasih tahu tambahan-tambahannya itu, ya bisa dirubah. Mau pakai studi hasil dari sini kan penelitian, misalkan. Terus ya. Jelas, Pak. Ada pertanyaan? Semua mudah ya. Semua mudah. Pokoknya apapun sekarang itu bisa saudara cari ya. Ada pertanyaan? Ya. Nah, kalau saudara ingin tahu tentang judul-judul itu pakai connected paper juga bisa ya. Misalkan judul kita angkat itu kemampuan pemecahan masalah ya. Enggak saudara cari. Nah, ini judul punya orang-orang. Tapi kita bisa lihat ini, maksudnya judul yang sama ya, judul yang sama. Nah, nanti kita akan dikasih tahu judul-judul orang. Ya. Ini ya banyak sekali tuh. Dari tahun berapa ya? Oh.
Kalau mau buat latar belakangnya di sini, misalkan nanti diperaparasekan, ya, dari latar belakang. Mudah sebetulnya ya. Sekarang itu teknologi, saudara sudah bisa kemana aja. Gitu ya. Baik, saya itu kalau udah ada pertanyaan, ada lagi? Cukup? Cukup ya? Iya, Pak. Baik, terima kasih. Yang belum tolong tugasnya dikumpulin ya di buku sekolah itu ya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Yang pertama adalah Itu perlu diparafrase atau enggak, Pak? tergantung kalau kutipannya itu kan ada dua jenis kutipan ya. Ada kutipan langsung, ada kutipan tidak Langsung. langsung. Kalau kutipan langsung berarti ya berarti apa? Persis sama dengan yang ditulis oleh si penulis. Ya harus sama. Nah, kutipan tidak langsung itu adalah kutipan yang kita rubah kalimatnya tapi maknanya sama atau kita parafrasekan. Gitu. Ya. Nah, itu contoh dari apa namanya kutipan bagaimana kita menulis. Jadi dua-duanya boleh mau pakai apa namanya mau pakai kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. Itu jelas. Jelas. Terima kasih, Bapak. Nah, kalau kita mau parafrase, ya kan? Caranya bagaimana? Ya, kalau mau parafrase. Jadi, mungkin banyak yang sudah tahu. Jadi, ada program bagaimana cara kita membuat parafrase. Jelas? Sudah tahu apa programnya? Jadi kalau saudara motif takut kena plagiarisme, ya tinggal saudara parafrasekan. Namanya ini spinner.id misalkan. Ya, spinner.id. Kita mau parafrasekan yang tinggal rewrite aja. Nah, dia ini nulisnya di sini. Landasan teori disediakan dengan judul variabel penelitian. Nah, ini dia kasih tahu tambahan-tambahannya itu ya bisa dirubah. Mau pakai studi hasil dari sini kan penelitian misalkan. Terus ya. Jelas, Pak. Ada pertanyaan. Semua mudah ya. Semua mudah. Pokoknya apapun sekarang itu
bisa saudara cari ya. Ada pertanyaan? Ya. Nah, kalau saudara ingin tahu tentang apa namanya judul-judul itu pakai connected paper juga bisa ya. Misalkan judul kita angkat itu kemampuan pemecahan masalah. Ya. Tinggal saudara cari. Nah, ini judul punya orang-orang. Tapi kita bisa lihat ini, maksudnya judul yang sama, ya. Judul yang sama. Nah, nanti kita akan dikasih tahu judul-judul orang. Ya. Ini, ya banyak sekali tuh. Dari tahun berapa, ya. Tuh, kalau mau buat latar belakangnya di sini, misalkan. Nanti diperaplikasikan, gitu ya, dari latar belakang. Mudah sebetulnya ya. Sekarang itu dengan teknologi, saudara sudah bisa kemana aja, gitu ya. Nah, baik, saya kira itu. Kalau nggak ada pertanyaan, ada lagi? Cukup? Cukup ya? Iya, Pak. Baik, terima kasih. Yang belum tolong tugasnya dikumpulin ya di Google Scholar itu ya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak.